Halo, perkenalkan nama saya Lemulian Berginting. Saya dari kelas 2A22 NPM 2305030105. Di sini kita akan membahas tentang pendekatan multisensori. Penjelasan lengkap dan komprehensif mengenai pembelajaran membaca pada anak dengan fokus pada penggunaan pendekatan multisensori serta strategi untuk memperkenalkan huruf dan kata-kata sederhana. Penjelasan ini disusun secara mendalam, cocok untuk keperluan pendidikan, pelatihan guru, skripsi, atau pengembangan modul. Yang pertama itu pendahuluan. Kemampuan membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam perkembangan anak. Membaca tidak hanya menjadi dasar untuk memahami informasi di berbagai bidang, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberhasilan akademik dan sosial anak di masa depan. Namun, proses pembelajaran membaca pada anak usia dini tidak bisa disamakan dengan metode belajar orang dewasa. Anak-anak belajar melalui bermain, eksplorasi, dan keterlibatan inderawi. Oleh karena itu, pendekatan multisensori menjadi strategi yang sangat efektif dalam memperkenalkan huruf dan kata kepada anak. Tujuan ini bertujuan untuk 1. Menjelaskan konsep pembelajaran membaca usia anak usia dini. 2. Menjabarkan pendekatan multisensori sebagai strategi pembelajaran. 3. Menyediakan contoh praktis untuk mengenalkan huruf dan kata-kata sederhana. 2. Pembelajaran membaca pada anak. Yang pertama itu pengertian membaca. Membaca adalah proses kognitif yang melibatkan pengenalan simbol atau huruf, pengolahan bunyi atau fonem, serta pemahaman makna dari kata dan kalimat. Pada anak usia dini, membaca buku hanya soal melafalkan kata, tapi juga proses pembangunan, pemahaman, dan keterhubungan makna dan simbol tertulis. Yang kedua itu tahapan perkembangan membaca anak. Berdasarkan teori perkembangan kognitif, anak-anak umumnya melalui beberapa tahapan dalam belajar membaca. Yang pertama itu pelatirisasi, yaitu mengenali simbol, gambar, dan logo. Contohnya itu tahu logo McDonald's enggak? Yang kedua itu kesadaran fonemik, mengenali bahwa kata terdiri dari bunyi-bunyi. Misalnya kata mama terdiri dari bunyi M-A-M-A. Yang ketiga itu penguasaan huruf, mengenali bentuk dan nama huruf. Yang keempat itu fonik, memahami hubungan antara huruf dan bunyinya. Yang kelima itu penggabungan huruf, mulai membaca suku kata dan kata. Yang keenam itu membaca kalimat sederhana, memahami dan membaca struktur sederhana. Kita masuk yang ketiga, karakteristik anak usia dini dalam belajar membaca. Pembelajaran yang efektif memperhatikan karakteristik pembangunan anak usia dini, yaitu 1. Rentang pemerhatian terbatas. Anak hanya bisa fokus dalam waktu singkat, 5-15 menit. Yang kedua itu, belajar melalui bermain. Permainan adalah medium terbaik untuk menyampaikan materi untuk anak. Yang ketiga itu, aktif dan suka bergerak. Pembelajaran pasif membuat anak bosan. Yang keempat itu, perlu keterlibatan emosi dan sensorik. Yang kelima, butuh pengulangan dan konsistensi. Nah, kita masuk lagi pendekatan multisensori, definisi dan konsep dasarnya. Pendekatan multisensori adalah metode pembelajaran yang mengaktifkan lebih dari satu indera secara bersamaan dalam proses belajar. Pendekatan ini telah digunakan secara luas dalam pengajaran baca tulis, terutama bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti disleksia. 4 indera yang digunakan. Indera visual atau penglihatan. Melihat huruf, warna, bentuk. Contoh kegiatannya itu kartu huruf, gambar, alfabet. Yang kedua itu auditori atau pendengaran. Mendengar bunyi huruf atau kata. Kegiatannya lagu fonik atau menyebut huruf. Yang ketiga itu taktil atau sentuhan. Merasakan bentuk atau tekstur. Huruf dari amplas atau pasir. Kinestetik gerakan, menggunakan tubuh untuk belajar. Contoh kegiatannya itu melompat, menari, menulis di udara. Keunggulan pendekatan multisensori: 1. Membantu mengaktifkan seluruh otak dalam proses belajar. 2. Memperkuat daya ingat jangka panjang. 3. Cocok untuk berbagai gaya belajar anak, yaitu visual, auditori, kinestetik. Yang keempat itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif anak. Yang kelima, terbukti membantu anak dengan kesulitan belajar membaca. Strategi pengenalan huruf secara multisensori. Visualnya,
melihat huruf dan gambar. Yang pertama itu, gunakan kartu huruf berwarna-warni. Yang kedua, tampilkan gambar benda yang mewakili huruf, misalnya A untuk apel. Yang ketiga, gunakan buku bergambar huruf. Dan yang keempat, buat huruf dari kertas warna, stiker, atau glitter. Kita masuk auditori, mendengar dan mengucapkan bunyi huruf. Yang pertama, ajari anak menyebutkan huruf dan bunyinya. Yang kedua, dengarkan dan nyanyikan lagu alfabet dan lagu fonik. Dan yang ketiga, lakukan permainan tebak suara huruf. Bunyi apa yang kamu dengar? Dan kita masuk taktil, menyentuh dan merasakan huruf. Yang pertama itu bentuk huruf dari pasir, tepung, atau tanah liat. Gunakan huruf dari kain bertekstur atau kertas amplas. Dan yang ketiga, aktivitas anak menelusuri huruf dengan jari sambil mengucapkan bunyinya. Kita masuk kinestetik, belajar melalui gerakan. Yang pertama, minta anak membentuk huruf dengan tubuh. Dan yang kedua, melompat di atas huruf yang digambar di lantai. Dan yang ketiga, menulis huruf di udara atau di punggung teman. Pengenalan kata-kata sederhana, dasarnya itu phonics. Phonics adalah metode membaca yang mengajarkan hubungan antara huruf dan bunyi. Anak diajarkan untuk mengenal bunyi huruf dan menggabungkan bunyi untuk membaca kata. Langkah-langkah mengenalkan kata sederhana. 1. Gabungkan huruf menjadi suku kata. B tambah A, ba. M tambah A, ma. Dan yang kedua, gabungkan suku kata menjadi kata. M tambah A, ma. Tambah M tambah A, ma. Jadinya mama. Dan yang kedua, B tambah A, ba. Tambah lagi, P tambah A, pa. Jadinya bapa. Gunakan gambar dan benda nyata untuk penguatan makna. Yang pertama itu gambar bola, kata bola. Gambar ikan, kata ikan. Gunakan media interaktif dan permainan. Yang pertama itu puzzle kata, yang kedua kartu gambar dan kata, dan yang ketiga lagu suku kata. Kita akan masuk peran guru dan orang tua. Guru sebagai fasilitator aktif. Yang pertama itu menyediakan lingkungan belajar yang kayak sensorik, dan yang kedua mengamati kebutuhan dan gaya belajar anak. Yang ketiga menyusun strategi pembelajaran yang fleksibel dan kreatif. Yang kedua itu orang tua sebagai pendamping harian. 1. Menjadi teladan membaca di rumah. 2. Mengintegrasikan belajar dalam rutinitas sehari-hari. 3. Memberi pujian dan semangat atas setiap kemauan anak. Yang ketiga itu prinsip penting dalam mengajar membaca. Yang pertama itu sabar dan konsisten. Dan yang kedua itu sesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Dan yang ketiga itu fokus pada proses. Dan yang keempat itu jadikan belajar sebagai pengalaman menyenangkan. Dan yang terakhir, berikan pungutan positif seperti pujian, pelukan, atau senyuman. Pembelajaran membaca pada anak adalah proses yang kompleks, namun menyenangkan jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan multisensori terbukti menjadi strategi yang efektif karena melibatkan anak secara aktif dan menyeluruh dari penglihatan, pendengaran, sentuhan, hingga gerakan. Dengan strategi multisensori, penggunaan huruf dan kata-kata sederhana menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Anak-anak tidak hanya bisa belajar, melihat, dan menghafal. Oke, berikut pembelajaran tentang multisensori kita. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.